Hai teman-teman Pion Solih dan Solihah, saya Alisha Fila Zakia dari SDIT Ibadur Rahman Ciluas. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Genda Batuku. Pada masa pemerintahan Sultan Mahmud tahun 1683 Masehi, hiduplah seorang saudagar yang tinggal di sebuah desa di daerah Banten. Ia sangat dekat dengan sultan. Karena kedekatannya tersebut, ia mendapat hak monopoli perdagangan beras dan lada untuk daerah Lampung. Tak heran jika usahanya menjadi maju pesat. Hingga dalam waktu singkat, ia menjadi saudagar kaya yang disegani. Hampir semua tanah pertanian yang ada di desa tempat tinggalnya menjadi miliknya. Ia memiliki tanah itu dengan cara memeras warga, yaitu memberi hutang kepada mereka dengan bunga yang tinggi, sehingga mereka kesulitan untuk membayarnya. Para petani pun terpaksa menyerahkan tanah pertanian mereka untuk menebus hutang kepada sang saudagar. Penderitaan para warga pun semakin menjadi-jadi ketika saudagar kaya itu diangkat menjadi kepala desa di daerah itu. Dengan kekuasaan dan kekayaannya, ia menjadi sombong dan sentiasa menyalahgunakan kekuasaannya dengan cara memungut pajak lebih tinggi dari yang seharusnya. Selain itu, saudagar kaya itu sangat kikir. Ia tidak mau menolong jika ada warga yang membutuhkan pertolongan. Bahkan, saking kikirnya, ia tidak mau menikah seumur hidup. Baginya, menikah dan memiliki anak adalah suatu pemborosan. Ia lebih senang hidup bermewah-mewah, berfoya-foya di atas penderitaan warga di sekitarnya. Tak heran jika para warga menjadi benci kepadanya. Sampai sang saudagar menyewa beberapa orang pengawal pribadi untuk menjaga harta kekayaan dan keselamatan dirinya. Pada suatu hari, berita tentang keangkuhan dan kesenangan saudagar kaya itu sampai ke telinga seorang sakti mandraguna. Orang sakti itu pun bermaksud untuk menyadarkan sang saudagar yang sombong dan kikir itu. Suatu pagi, ia mendatangi rumahnya dan menyamar sebagai pengemis dan berkaki pincang. Ampun Tuan, sudilah kiranya Tuan memberi hamba makanan dan pakaian. Sudah 2 hari hamba belum makan. Pengemis bukannya mendapat makanan dan pakaian dari sang saudagar, melainkan cacimakian dan kelakuan kasar. Hei, dasar pemalas! Enak saja kau minta-minta kepadaku. Pengawal, usir pengemis ini dari sini. Pengemis itu pun jatuh tersungkur ke tanah. Belum sempat ia berdiri, 2 orang pengawal segera menyeret dan mengusirnya. Pengemis yang malang itu pun murka mendapat perlakuan kasar. Sebelum meninggalkan halaman rumah yang besar dan mewah itu, ia berpesan kepada sang saudagar. Hai saudagar kaya yang suatu hati, bersiap-siaplah untuk menerima balasan yang setimpal. Kamu akan merasakan betapa pedihnya menjadi orang miskin. Usai berpesan, pengemis tiba-tiba menghilang. Alangkah terkejutnya sang saudagar dan kedua pengawalnya menyaksikan peristiwa ajaib tersebut. Meskipun ada rasa takut, tapi ia berusaha untuk menapisnya. Ada saja pengemis itu. Aku tak akan mungkin menjadi miskin karena hartaku sudah sangat melimpah. Esokan harinya, betapa terkejutnya ia ketika bangun tidur. Kedua kakinya tidak dapat ia gerakan. Ia berkali-kali berusaha untuk menggerakkannya, tapi tetap saja tidak bisa. Ia pun panik dan berteriak histeris memanggil pengawal pribadi. Pengawal, cepat kemari, tolong aku. 2 orang pengawalnya pun segera datang. Apa yang terjadi dengan Tuan? Entahlah, tiba-tiba kakiku tidak dapat kugerakkan. 2 orang pengawalnya pun membantu menggerakkan kakinya, tapi tetap saja tidak bisa. Rupanya, 2 kaki saudagar kaya itu lumpuh. Dengan panik, ia memerintahkan pengawalnya untuk mencari tabib. Pada hari itu juga, seluruh tabib sakti dari berbagai pelosok negeri pun berdatangan untuk mengobati penyakit sang saudagar. Tapi
rohani. Sang saudagar berpesan kepada para pengawalnya untuk mengadakan sembara. Pengawal, umumkan kepada seluruh warga bahwa siapapun yang mampu menyembuhkan aku dari penyakit ini, dia akan kuberikan setengah dari harta kekayaan. Pada hari yang telah ditentukan, berkumpullah para peserta sembara dari berbagai kalangan. Satu persatu para peserta dipanggil untuk mengobati penyakit sang saudagar. Tapi tak satu pun yang berhasil. Bahkan penyakitnya semakin parah. Kini tinggal si pengemis yang menjadi harapan satu-satunya. Wahai pengemis, tolonglah aku. Hanya kamulah harapanku satu-satunya yang dapat menyembuhkan penyakitku ini. Si pengemis tersenyum sambil mengamati kedua kaki sang saudagar. Begini, Tuan. Aku tahu penyebab kelumpuhanmu. Semua ini terjadi karena sifatmu yang sombong dan kikir. Pengemis akan percaya akan hal itu. Jika benar yang kamu katakan itu, bagaimana cara menyembuhkannya? Jika ingin sembuh dari kelumpuhan ini, Tuan harus menjalankan syarat. Apapun syaratnya, aku berjanji akan memenuhinya, asal penyakitku dapat disembuh. Mendengar jawaban itu, si pengemis langsung menyebutkan 3 persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, sang saudagar harus merubah sifat sombong dan kikirnya. Kedua, ia harus pergi ke kaki Gunung Karang untuk berhijrah di atas sebuah batu cipung selama 7 hari 7 malam tanpa makan dan minum. Ketiga, ia juga harus berjanji untuk memberikan setengah harta kekayaannya kepada warga miskin setelah ia sembuh dari kelumpuhannya. Sang saudagar pun bersedia memenuhi persyaratannya. Sebelum ia pergi ke Gunung Karang, si pengemis berpesan kepadanya agar tetap tidak terpengaruh terhadap segala rintangan dan godaan yang dapat membatalkan hijrahnya. Pengemis tiba-tiba menghilang. Wah, rupanya pengemis itu bukanlah orang sembarangan. Setelah itu, ia pergi ke kaki Gunung Karang dan dengan dipandu oleh 4 orang pengawal pribadinya. Setelah 2 hari 2 malam mereka berjalan, akhirnya mereka pun sampai di Gunung Karang. Di sana terlihatlah sebuah batu yang cukup besar dan berbentuk cahaya. Pengawal, bawa aku naik ke atas batu itu. Ternyata keempat pengawalnya telah jatuh pingsan setelah melakukan perjalanan jauh. Akhirnya, dengan susah payah, sang saudagar mengesot di tanah untuk mencapai batu itu dan duduk naik di atasnya. Setelah 7 hari 7 malam ia berhijrah dengan melalui berbagai rintangan dan godaan seperti menahan lapar, haus, dan gangguan dari binatang buas dan makhluk halus. Keajaiban pun terjadi. Tiba-tiba ada air panas menyembur keluar dari sela-sela batu cipung tempatnya duduk. Dalam waktu singkat, tempat itu tergenang air sehingga membentuk kolam kecil. Melihat peristiwa ajaib tersebut, sang saudagar mengakhiri hijrah dan segera mandi di kolam itu. Betapa terkejutnya ia ketika masuk ke dalam kolam itu. Ia merasakan darahnya mengalir kembali di kedua kakinya. Dan beberapa saat kemudian, kedua kakinya dapat digerakkan kembali. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kaki hamba. Dengan perasaan senang dan gembira, sang saudagar bersama para pengawalnya segera kembali ke desa. Setibanya di desa, ia pun melaksanakan janjinya, yaitu memberikan setengah harta kekayaannya kepada warga miskin dan menikahi seorang gadis cantik dari keluarga miskin, dan kembali menjalankan tugasnya sebagai kepala desa. Sejak itu, ia dikenal sebagai orang kaya yang dermawan dan kepala desa yang arif dan bijaksana. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, air panas batu cipung tidak hanya menyembuhkan penyakit lumpuh, tetapi juga berbagai macam penyakit seperti rematik, polio, gagal. Karena air itu mengandung kadar yodium dan kalsium. Demikian cerita legenda Batu Buwung dari daerah Batak. Kini,
sumber mata air Batu Kuwung menjadi salah satu objek wisata menarik di daerah Banten. Pesan moral yang dapat dipetik dari cerita ini adalah bahwa orang yang tidak pandai mensyukuri nikmat Tuhan, maka harta, pangkat, dan jabatannya akan membawa kebinasaan kepada dirinya sendiri. Dengan tidak pandai mensyukuri nikmat Tuhan, dikatakan, rezeki jangan mematikan, harta jangan membutakan, nikmat jangan menyesatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu gurunya udah mau kasih properti apa nih? Ya, kalau tuh properti cakep ya. Ini Mas, dari tadi Kak belum udah ini senyum-senyum. belum apa Ini belum keren, Bu. belum ke Ini properti keren. belum Tapi ke jangan yang properti penting. sayanya belum sanggup ke properti karena masih kelas 3 dia menghafalnya masih Ini kelas 3? kelas 3 Pak Nih, angkat teh. kelas 3 Padahal Kak Aib dari tadi udah senyum-senyum. saya mau kasih properti tapi belum sanggup sayanya nyampeinnya. Oke, stop. Kakak, siapa ini? Alicia. Oke, bagaimana sudah lega ya? Grogi nggak kata Kak? aku juga. Grogi Iya. ya. Baru pertama ya, kirain Kelas sudah tiga kelas SD. 5 loh. Kelas 5 loh. Ternyata masih kelas 3. Sudah bagus sekali untuk kelas 3, sudah berani maju ke depan walaupun tadi masih ada sedikit lupa nggak Lupa, iya. apa-apa. Sekali Dimaklumi, ya. tenang aja ya. Lupa ya nggak apa-apa. Iya, sekali lupa mengingat ya. Ada beberapa catatan dari Kak Putri ya. Tadi tatapannya kemana sih Kak Alicia? Dari tadi kayaknya Kak Putri gak ngeliat deh. Kayaknya apa ke Parahel aja, apa ke Parahel? Kayaknya ke Parahel aja deh maunya. Iya nggak Pak Em? Iya. Kan matanya tuh nggak saya Juri lihat paling nih, oke maksudnya. gitu loh. Juri paling fenomenal ya kan. Iya, milenial ya, ke Parahel nih atau ke kamera. Serem banget Khawatir ya. saya gagal fokus ya. Nanti belajar untuk menatap semuanya ya, semuanya ditatap supaya menghilang groginya. Oh, kan nambah grogi? Enggak, insya Allah ketika kita menatap latihan kita ya, mentalnya dilatih supaya lebih percaya diri. Ada beberapa catatan dari Kak Putri. Tadi ekspresinya kurang ya, Ya, nanti silakan. tambah lagi ekspresinya ya. Jadi pengen Nggak apa-apa, coba disenyum, nanti coba belajar senyumnya lagi. gimana senyumnya? Duh, lembut sekali nih suaranya Pak Em. Enak, Bu. Enak, empuk betul. Ih, Tinggal ada empuk segala macam. Suaranya apa? Apa ditambah ya garingnya? ekspresinya. Apa ya suaranya? Anak empuk ya. Iya, lalu harus kuasai ceritanya dikuasai lagi, dipahami, dan ada beberapa yang memang harus ada dipraktekkan, kayak kakinya lumpuh, seperti apa lumpuh, apa diem aja atau berdiri saja seperti ini, tidak kan? Nah, dipraktekkan lumpuhnya seperti apa, ketika bangun bagaimana, ketika didorong jatuh atau tidak ya, seperti itu nanti dipahami lagi alur ceritanya ya, masih harus banyak belajar. Dan suaranya dilepas saja ya, jangan ditahan, oke? Belajar melepas suaranya, gak usah malu-malu, gak usah takut salah. Pokoknya namanya bercerita supaya yang mendengar itu jelas. Oh, ini Kak Alicia ini cerita apa ya? Oh, jadi seperti itu. Nah, jadi suaranya, artikulasinya juga harus jelas, harus lantang, oke? Harus tetap semangat ya, ditambah lagi semangatnya. Itu saja dari kami, terima kasih. Mudah-mudahan lebih baik lagi ya. Ya, insya Allah. Terima kasih. Alicia ya? Iya, ini kelas 3 ya? Iya, kelas 3. Gede ya badannya. Subur. Udah Kak Aib udah hilang ke simaknya. Kain. Saya kan ngeliatin Kak Aib. Tuh kan sampai jatuh handphonenya. Iya, masih diem aja. Dia masih mau ceritanya. Tapi dalam kemerduan suaranya Iya. mengundang kita untuk mendengarkan gitu ya. Luar biasa. Gak apa-apa, Ini nanti bisa belajar dikembangkan. lagi, dikembangkan Guru ya, lagi. ini Insya Allah. modal nih ya, potensinya luar biasa. Oke, Insya Allah. silakan kepada peserta nomor 23 Anissa Damayanti. Nomor 23. Iya, 23. Itu aja Ibu. Di sini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Anissa Damayanti dari SDN